Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil ghafurir rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Rasulil amin. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang sangat banyak yang tak terhingga. Salawat teriring salam kepada Rasulullah tak pernah terputus panjang hidup kita, karena beliau sangat mencintai kita. Mudah-mudahan cinta kita terus bertambah kepada beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Sahih Imam Bukhari ada sebuah hadis yang patut untuk menjadi perhatian kita. Hadis ini menganjurkan kita untuk banyak berbuat baik kepada orang lain. Di antara kebaikan itu menghantarkan kita masuk surga. Dan di antara banyak kebaikan itu ada kebaikan yang paling tinggi nilainya yang menyebabkan kita masuk surga. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau punya binatang yang bisa diperah susunya, lalu binatang tersebut engkau serahkan kepada orang agar diperah susunya. Setelah mereka cukup, mereka kembalikan binatangnya kepada engkau. Maka guru kita Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengarang sebuah kitab Tamamul Minnah Bibayanil Khisalil Mujibah Lil Jannah. Sebuah kitab yang menjelaskan 40 amalan yang menyebabkan orang-orang yang mengamalkannya masuk surga. Beliau membuat kitab ini berdasarkan hadis dari Imam Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, wa bihi ilahi qal an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal arba'una khaslatan. Ada 4 kebaikan, 4 amalan. A'lahunna manihatul anzi. Yang terbaik, yang paling tinggi di antara 40 tadi adalah manihatul anzi. Manihatul anzi ini maknanya kita punya binatang ternak yang punya susu, susunya diperah oleh orang lain, setelah diperah dikembalikan binatangnya kepada kita. Lalu kata Rasulullah, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha, tidak ada orang yang beramal dengan salah satu di antara ke-40 amalan tadi, raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Dia beramal karena mengharap pahala dari Allah, karena dia membenarkan janji Allah terhadap orang berbuat dengan kebaikan ini, kecuali Allah masukkan dia ke surga karena mengamalkan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita ada 40 kebaikan, 40 amal saleh, 40 berbagai hal-hal yang sosial. Bila kita buat, menyebabkan kita masuk surga. Di antara yang 40 tadi, tingkatan nomor 1, tingkatan paling tinggi namanya manihatul anzi. Bersedekah dengan susu hewan ternak yang kita punya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, dahulu di Arab, binatang ternak mereka yang paling banyak adalah domba, kambing, onta. Dan domba, kambing, onta ini ketika mereka bisa diperah susunya, mereka perah. Lalu mereka jadikan untuk menjamu tamu atau untuk menjadi penutup kebutuhan pokok mereka. Sehari-hari kalau mereka sedang butuh, mereka pergi ke belakang, tengok kandang, ada enggak domba yang sedang banyak susunya? Ada enggak onta yang banyak susunya? Maka diperah. Setelah diperah, diminum sekeluarga. Kalau ada tamu, dihidangkan kepada tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan ini amalan terbaik, paling tinggi nilainya, karena susu yang diminum dari ternak, dia tidak sekedar minuman, tapi minuman sekaligus makanan. Oleh karena itu, setiap susu binatang ternak yang kita minum langsung
setelah kita perah dari binatang ternak tersebut, makanan sangat bergizi, sangat sehat, kaya dengan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh, untuk pertumbuhan daging, untuk kuatnya tulang belulang yang ada dalam diri kita. Maka itu sebabnya ketika anak-anak kecil harus disusukan oleh ibunya begitu baru lahir, sebab ASI menumbuhkan daging, ASI menjadikan tulang belulang tumbuh dengan kuat, maka anak-anak akan bertumbuh dengan baik. Susu dari binatang juga demikian. Nilai yang terkandung di dalam setiap tetes susu tersebut sangat kaya. Maka orang Arab, mereka suka minum susu daripada domba dan kambing mereka. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apakah berlaku pada kambing dan domba saja? Ternyata tidak. Tapi berlaku untuk semua binatang yang halal dimakan dagingnya dan punya susu yang bisa diperah. Maka boleh kita ambil nanti dari susu kerbau, susu sapi, susu kambing, susu domba, sehingga tidak terbatas kepada susu daripada kambing saja. Meskipun pada hadis dijelaskan hanya susu kambing, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi hanya pada susu kambing. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, "Laisa syai'un yujzi'u min at-ta'ami wasyarabi ghaira al-laban." Tidak ada makanan lain yang mencukupkan kita untuk sekedar makan, melainkan hanya terwakili oleh susu. Apa maknanya? Makanan lain kalau kita makan sekedar makan, minuman lain kalau kita minum sekedar minum. Tapi kalau susu, di dalamnya ada makanan, di dalamnya ada minuman, sehingga menjadi minuman terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau minum susu beliau berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fima razaqtana, terhadap setiap yang engkau karuniakan kepada kami, wazidna minhu, dan tambahkan bagi kami dari rizki yang telah engkau karuniakan. Sebab banyak kelebihan, banyak keistimewaan dari susu kambing ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ketika bersedekah dengan makanan, boleh jadi makanan itu tak mengenyangkan orang lain. Orang bersedekah dengan minuman boleh jadi tak menghilangkan dahaga orang, atau hilang dahaga, lapar tak hilang. Kalau makanan lapar hilang, haus tak hilang. Tapi ketika bersedekah dengan susu dari binatang ternak kita, makanan terpenuhi, minuman tercukupi. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh kita membayar fidyah atau kafarat dengan makanan, dianjurkan setiap hari kita membayar kafarat sebanyak makanan yang mengenyangkan orang yang menerima kafarat kita. Maka kaum muslimin rahmati Allah, bagi kita yang punya kambing, kita mungkin tak punya uang untuk bersedekah kepada orang, tak punya makanan diberikan kepada orang, tak bisa menjamu orang di rumah kita dengan makanan serba lezat, dengan makanan nikmat bernilai tinggi, cukup kita serahkan. Ini ambil kambing saya, ambil kambing saya, bawalah. Berapa engkau ingin ngambil susunya, berapa engkau butuh untuk makan, untuk minum, bawalah, perahlah sesuka engkau. Selesai nanti balikkan kambing kepada saya. Bersedekah daripada susu kambing tersebut, itulah yang kata Rasulullah, satu di antara 40 amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Namun menjadi catatan bagi kita, ketika kita menyerahkan kambing untuk diambil susunya oleh orang lain, mestilah susu tersebut naf'un lil muslimin, bermanfaat bagi orang, bukan menjadi sebab mudarat atau tak ada manfaat. Jangan nanti dia sudah tahu kita bahwa kambing ini tak lagi produktif, kita serahkan. Apa mau dibawa orang? Apa mau diambil orang? Jangan. Tapi pastikan bahwa susunya ada, produktif, bisa diperah. Yang kedua, ketika kita menyerahkan kepada orang, dia adalah berasal dari
binatang yang halal untuk kita makan dagingnya, sehingga susunya juga halal untuk kita minum. Jadi jangan setiap binatang yang punya susu yang kita serahkan, tapi yang binatang punya susu, dagingnya halal untuk kita makan. Yang ketiga, ketika kita serahkan, manfaatnya mungkin tidak untuk manusia, tapi bisa bermanfaat untuk hewan yang lain. Boleh jadi ada hewan yang lain yang butuh makan, yang butuh minum, kita tak punya. Lalu kita minumkan dengan susu kambing. Dia terpenuhi kebutuhannya sehingga dia tidak sakit, dia tidak mati, dia tidak menjadi kambing yang terancam kesehatannya. Nah, itu boleh juga. Tapi catatan penting 3 ini jangan sampai terlewatkan. Inilah poin yang pertama. Kita lanjut dalam kajian selanjutnya untuk poin kedua. Sampai pertemuan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.